Sejumlah nama Menteri Kabinet Indonesia Maju tercatat mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif 2024 melalui partainya masing-masing. Meski tak menyalahi aturan, namun pendaftaran para menteri pada kontestasi 2024 ini memunculkan sejumlah kekhawatiran terkait dengan menurunnya kinerja di sisa waktu masa jabatan. Lalu bagaimana pemerintahan menjawab kekhawatiran ini? Apakah perlu dipisahkan sebagai pejabat publik aktif dan juga sebagai calon kontestan pada pemilu mendatang? Dan untuk menjawabnya, sudah bersama kami pertama adalah tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ade Irfan Pulungan. Selamat malam, Mas Irfan. Selamat malam, Mas. Baik, Kabar? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Dan berikutnya adalah peneliti ahli utama BRIN, Siti Zuhro. Selamat malam, Mbak Wiwi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat malam, Malam, Mas. Malam, Mbak Wiwi. Baik, Mas Irfan. Selamat malam para narasumber. Saya langsung saja, saya ke Mbak Wiwi terlebih dahulu. Bagaimana kita memaknai hari ini? Kalau saya ingat begitu di 2019, kalau tidak salah, para menteri yang maju sebagai caleg tidak harus mundur tapi harus cuti saat itu. Apakah kalau kita bicara soal etika politik, haruskah aturan tersebut juga dimainkan di kesempatan kali ini? Iya, terima kasih Mas Bram. Ini memang menjadi perhatian kita khususnya menyongsong pemilu 2024. Jadi pemilu ini kan kompetisi kontestasi. Tentu hal ini memang harus mengikuti peraturan. Lah kita kemarin itu juga membahas masalah etika gitu ya, pemerintahan, etika dalam berdemokrasi dan sebagainya. Berkaitan dengan pencalonan tadi itu, pencalegan ya, kader-kader partai yang kebetulan menjadi menteri gitu. Peraturannya ini yang memang membolehkan, itu masalahnya. Hanya peraturan tertentu yang tidak membolehkan. Jadi harus mengundurkan diri itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ya, khususnya ini kalau Mas Irfan ini yang hafal itu ya, pasal 51 ayat 1 itu jelas sekali ya, huruf K, bahwa hanya kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, TNI, Polri, direksi, komisaris, dewas, karyawan, dewas itu Dewan Pengawas, karyawan BUMN, BUMD yang harus mundur bila mencalonkan diri. Lah, sementara kalau menteri itu cukup cuti, tidak harus mundur, dan presiden juga membolehkan gitu. Karena lalu dipadu-padankan dengan kalau katakan seorang menteri itu pergi ke luar negeri, toh itu nanti akan ada wakilnya. Kalau menurut saya mungkin tidak sesederhana itu menerjemahkan. Karena apa? Kita harus memahami sejarah panjang gitu ya, birokrasi Indonesia, birokrasi dan politik Indonesia. Jadi ini ada pengalaman yang luar biasa ya, birokrasi kita itu yang memang senantiasa diintrusi oleh kekuatan politik gitu ya. Lah, maka oleh karena itu ya ini apa payungnya? Kalau ternyata peraturannya membolehkan, ini kan akan menjadi pekerjaan rumah civil society yang harus mengawasi melulu kan gitu. Itu Tapi mungkin Mbak ya. Wiwi, kemudian walaupun kemudian Anda katakan apa payungnya, tapi bukankah kemudian keharusan soal cuti itu sudah bisa menjadi jawaban begitu atas kekhawatiran publik soal apakah ada potensi penyelewengan, misalkan menggunakan fasilitas pejabat publik untuk kemudian nanti kampanye dan sosialisasi. Bagaimana Anda melihat? Iya, ini memang riskan kalau menurut saya ya. Jadi dalam prakteknya dari pemilu ke pemilu itu keterlibatan birokrasi dalam politik luar biasa. Dukung-mendukung dalam pemilu, dalam pilkada luar biasa, apalagi dalam pilkada itu luar biasa banget gitu ya. Jadi birokrasi kita terkotak-kotak dan sebagainya, dan digunakan fasilitasnya, SDM-nya, birokratnya digunakan, institusinya gitu ya. Itu bukan rahasia lagi. Maka ini harus kita jaga. Apalagi Pak Jokowi sebetulnya sangat concern dengan bagaimana menjaga gitu ya birokrasi kita ini agar tetap netral, agar profesional, agar efektif, efisien gitu ya. Dan betul-betul itu melakukan bahwa PNS itu sebetulnya adalah abdi negara, abdi masyarakat. Nah, ini yang harus
juga diketahui ya tentunya oleh para menteri sebagai pemimpin tertinggi di birokrasi itu yang betul-betul menjaga gitu ya bagaimana nuansa profesionalitas dari birokrasi itu sehingga dalam keadaan pemilu pun seperti yang ada di Thailand gitu ya. Dulu Thailand luar biasa Mas Bram. Oke. Di Thailand itu ada namanya negara pejabat, birokratik polity kan gitu. Lah, kita pernah mengalami juga lah di Thailand tuh jauh lebih maju. Jadi meskipun ada pemilu dan sebagainya, birokrasi terjaga dengan sangat Oke, bagus. oke, Mbak Jadi Wiwi. tidak diintrusi oleh politik. Ya. Oke, saya masih akan bertanya ke Mbak Wiwi. Tapi menurut Anda, menurut analisa Anda selama ini dengan tentu bagaimana kultural kita begitu ya, akankah lebih baik misalkan memberikan payung yang artinya memberikan pengawasan yang ketat agar mereka yang cuti itu sesuai dengan aturan, atau kemudian lebih baik aturannya adalah ya mundur saja daripada kita riskan menggunakan payung yang itu tadi? Iya, jadi siapa yang bisa menjamin ketika diberikan cuti tadi itu juga tidak akan menggunakan apapun, kan gitu ya. Sulit sekali. Apalagi penegakan hukum kita ini kan betul-betul turun merosot ke titik nadir kan Oke. gitu. Lah ini bagaimana menjaga itu, menjaga marwah birokrasi yang tidak digunakan itu. Jadi menurut saya memang apakah secara etika ini ya dipayungi oleh etika tadi itu, oke, para menteri silakan mungkin cuti gitu ya. Bagaimana dalam keadaan cuti betul-betul tidak menggunakan fasilitas otoritasnya kan gitu ya. Meskipun sebagai menteri akan predikat itu akan melekat kan gitu ya. Nah ini yang mungkin di negara berkembang seperti Indonesia itu jaminan itu yang sangat loose gitu ya, Oke, sangat baik. longgar. Baik, Mbak Wiwi. Ini yang menjadi perhatian kita. Oke, Ya. saya akan tanyakan kalau begitu kepada Mas Irfan. Jaminannya seperti apa? Bagaimana Istana melihat soal keraguan ini, Mas? Mas Irfan? Mas Irfan? Sepertinya suaranya belum terdengar begitu, Mas. Bisa di-unmute dulu? Halo? Ya, silakan. Bagaimana kemudian, Mas, pemerintah Istana menjawab soal kekhawatiran ini, Mas Irfan? Ya, masalah ini kan sepertinya menurut saya sudah bukan hal yang baru ya. Sebelumnya pernah dilarang, sekarang dibolehkan. Di awal-awal juga dibolehkan. Gitu. Nah, artinya fluktuatif lah kalau kita melihat dari aspek secara politiknya gitu. Yang jelas menurut saya adalah ketika seseorang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif itu kan merupakan hak, Mas, ya, dan itu diberikan aturannya, diberikan kebebasannya dalam undang-undang. Oke. Jadi setiap warga negara mempunyai kewenangan, mempunyai kedudukannya berdasarkan undang-undang menjadi anggota legislatif sepanjang persyaratannya terpenuhi olehnya. Baik, Mas Irfan, tapi begini, ketika ada keraguan itu, bagaimana kemudian misalkan Pak Presiden, adakah misalkan komitmen dengan para menterinya yang maju untuk ya sudah boleh maju sebagai legislatif karena itu adalah hak seperti yang Anda katakan, tapi ada aturan yang juga dipatuhi bahwa misalkan cuti tidak boleh menggunakan fasilitas, bahwa ke dapil misalkan nantinya tidak boleh sebagai nama menteri begitu, adakah komitmen demikian? Ya tentu itu kan nanti akan diatur di PKPU, Mas. Tentu menggunakan fasilitas negara itu kan pasti akan diatur di PKPU. Kita juga sudah tahu dalam konsentrasi politik, apakah itu pileg maupun pilpres ataupun pilkada, menggunakan fasilitas negara itu, memanfaatkan fasilitas negara itu kan pasti dilarang. Karena itu akan menjadi konflik interest. Ya. Tidak hanya fasilitas negara, tapi menggerakkan ASN di sektornya, itu juga pasti akan dilarang. Kita udah tahu lah, dan kita udah memahami itu. Dan itu udah ada regulasinya yang dibuat oleh KPU. Tapi adakah misalkan komitmen internal begitu, Mas, antara Presiden dan juga para menterinya begitu? Ya, tentu mereka ini, para menteri ini yang akan menjadi calon legislatif, pasti sudah menginformasikan kepada Presiden. Saya yakin itu tidak mungkin mereka tanpa pengetahuan, tanpa
pemberitahuan kepada presiden. Kalau seperti itu ya namanya pembantu kepada majikannya pasti dia akan menyampaikan, saya Oke. mau ini Bapak. Kan nggak mungkin, Tapi Mas. ada Kan nggak penekanan masuk khusus logika ya, juga pesan pertanyaan itu, dari Mas. presiden soal komitmen bahwa Ya ketika cuti pasti, tidak boleh itu? pasti, pasti, Mhm. pasti. Ya pasti. Ya kemudian kan presiden selalu mengingatkan, pertama adalah mengikuti aturan, yang kedua adalah program-program yang memang menjadi tanggung jawab di masing-masing sektor kementerian itu tetap harus terlaksana dengan baik. Nah, oke, mungkin pada saat kampanye menterinya cuti, Mhm. ya. Tapi Oke. kan ada jajaran sumber daya di instansi kementerian masing-masing. Ya mungkin dia bisa menggerakkan itu untuk tetap melaksanakan program-program yang ada di kementeriannya. Walaupun dalam Tanpa kondisi cuti misalnya begitu ya, Mas Irfan? terganggu terganggu persoalan-persoalan tahapan pemilunya gitu, ya. Dan itu saya bilang tadi, dan ini sudah pernah terjadi, bukan hanya di pemerintahan Pak Jokowi, di pemerintahan Presiden SBY juga Oke. sudah pernah kita alami. Ada menteri-menteri yang juga menjadi caleg, Baik, ya. baik. Oke. Inilah prosesi dinamika politik kita gitu. Baik, saya akan ke Mbak Wiwi. Ya. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak, ketika katanya tadi cuti tapi juga harus memastikan bahwa program ini tetap berjalan. Bagaimana publik akhirnya masih bisa percaya dan optimis begitu, Mbak Wiwi? Iya, inilah yang menurut saya memang akan bersinggungan langsung ya. Seorang menteri kapan cuti mungkin di hari weekend gitu ya, Mas Irfan ya. Biasanya para menteri ini bisa turun gitu ya. Jadi di hari tidak kerja gitu atau mungkin cuti ya. Kalau cuti mungkin berapa hari gitu ya, cuti untuk melakukan itu. Jadi oleh karena itu memang salah satu dampaknya adalah masalah efektivitas dari pemerintahan kita yang tidak penuh 5 tahun ya, untuk periode kedua Pak Jokowi seperti ini, hiruk pikuk sudah mulai bukan 2023 lagi, sudah 2 tahun yang lalu sudah hiruk pikuk. Dan kondisi yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi itu, bahwa ini bukan baru gitu ya. Memang dilakukan, tapi selalu dilakukan dan terjadi distorsi itu Mas Bram, Oke. masalahnya. Distorsi itu selalu terjadi. Jadi ada pelanggaran, ada penyimpangan tadi itu dan sebagainya. Mbak Wiwi, Senantiasa seperti itu. Maka KASN Mas Bram itu sudah melakukan MOU sebetulnya untuk dengan Bawaslu RI ya, dengan KPU RI juga itu sejak 2020 pilkada serentak yang lalu untuk sama-sama mencegah agar birokrasi kita gitu ya tidak diintrusi gitu ya atau ditarik-tarik ke politik praktis nah seperti yang itu. terjadi Nah di itu 2019 KASN. bagaimana, Mbak Wiwi, pada saat itu? Apakah masih masif atau kemudian ada tapi misalkan menurun dibandingkan periode sebelumnya begitu? Itu sudah ada laporannya di Bawaslu RI ya. Jadi Bawaslu RI sudah menyampaikan kalau tidak salah ada 1.600-an pelanggaran ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN gitu ya dalam pemilu itu. Lah ini sudah sangat konkret nyata gitu ya bahwa kita akan mengulang hal yang sama yaitu pelanggaran-pelanggaran tadi itu. Lah Oke. siapa sekarang yang akan mengawal? Katakan di Kemenpan akan ada surat edaran gitu ya untuk menjaga netralitas. Lalu KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, juga sudah melakukan semacam gerakan nasional Baik. netralitas ASN itu kan. Itu sudah luar biasa juga Baik. sehingga dilakukan. Tapi itu tidak cukup menurut saya karena distorsi atau pelanggaran tadi itu juga jumlahnya bukan 10 gitu ya, bukan 100, tapi 1.600-an kan gitu. Oke, Nah oke, itu baik. banyak Saya sekali akan menurut saya. konfirmasi ke Mas Irfan. Artinya bagaimana menjawab ini, Mas? Di 2019 masih ada dengan angka 1.600. Bagaimana kita percaya di 2024 paling tidak turun begitu? Atau kemudian ya harapannya tidak sama sekali? Mas Bram, saya malah bertanya begini, apakah seseorang ya mau salah atau disalahkan? Mau salah atau disalahkan? Kan tidak mungkin orang mau merasa salah dan disalahkan. Tentu dia akan menghindari ya seminimal mungkin tentang adanya kesalahan-kesalahan, tuduhan-tuduhan dalam bentuk apapun terhadap dirinya.
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dimaksudkan apakah oleh publik atau siapapun lah. Kita punya pengawasan yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, ya kan? Ya. Nah, yang kedua, kita punya pengawasan yang secara terus-menerus yang dilakukan oleh publik, masyarakat. Hari ini, apa yang kita lakukan itu bisa terupdate secepat mungkin, ya, dengan kecanggihan teknologi. Jadi berilah kepercayaan kepada mereka ini yang memang menjalankan haknya dalam berpolitik gitu. Ya, tinggal tergantung nanti kita pengawasan yang apakah itu pengawasan dari publik, ya, apakah itu pengawasan yang memang ditentukan oleh regulasi, ya, ini Bawaslu. Oke, Mas Irfan, artinya publik harus meningkatkan pengawasannya begitu ya di 2024 nanti. Kalau Anda katakan juga transparan. Silakan kalau itu memang, ya silakan itu kalau memang terjadi pelanggaran yang memang itu melanggar aturan-aturan, ya, dalam regulasi. Tapi jangan juga dijadikan sebagai sebuah permainan gitu yang tidak benar, tapi dibuat dibuat berita-berita tidak baik, ya kan? Nah, itu juga tidak baik, itu tidak boleh begitu. Nah, tidak maulah orang merasa salah dan disalahkan gitu. Baik. Baik. Sekarang sudah canggih. Sekarang itu sudah canggih. Apa yang terjadi misalnya di satu tempat bisa diketahui oleh di tempat lain gitu. Dengan postingan-postingan yang ada, masyarakat ini kan sudah begitu pintarnya gitu. Sekarang kan kita ini dengan kecanggihan media ini sudah menjadi pemberita, pewarta kan, ya kan, bisa upload, bisa menginformasikan di media sosial. Nah, baik, Mas Irfan, kami itu sudah ya, mendapatkan poin Anda. Kesadaran bagi semua orang gitu. Oke, saya ke Mbak Wiwi terakhir. Mbak, bagaimana kemudian publik bisa meningkatkan soal pengawasannya tadi dengan sejumlah catatan yang kemudian Anda sebutkan sebelumnya? Singkat saja terakhir. Iya, jadi ya, antisipasi ya. Jadi sifatnya harus antisipatif. Kita gerakkan lagi apa yang sudah dilakukan oleh baik itu dari Kementerian PAN, ya, meskipun Pak Menterinya juga akan nyalek kan gitu ya. Nanti dari KASN juga pengawasan yang juga harus dilakukan, tentunya secara proaktif dan mencegah itu dilakukan oleh Bawaslu RI, ya, dan para tentu gitu ya nanti civil society dan para aktivis dan sebagainya untuk bagaimana supaya tentunya ada pelanggaran-pelanggaran yang turun, ya, ya, menurut saya bukan bertambah tapi turun dengan menggunakan tadi itu. Saya setuju Mas Irfan mengatakan digital, ya, jadi ini kan sudah digital culture, jadi teknologi iptekin itu dilakukan supaya nanti paling kurang ada bukti-bukti konkret, ya, melalui katakan tracing dari istilahnya itu perlakuan-perlakuan yang menyimpang tadi itu yang bisa dibuktikan, bukan katanya tapi konkretnya melalui tadi itu. Saya sangat optimis ya kalau itu halnya, ya, tapi tetap saja harus menjadi warning bagi kita karena memang kita punya sejarah yang tidak tidak lancar, tidak mudah untuk keep away gitu ya dari intrusi politik di birokrasi itu. Baik, Mbak Wiwi, tentu harapannya adalah dengan digitalisasi sekarang transparansi juga bisa terlihat, dipantau masyarakat juga bisa lebih bergerak, tapi harapannya tentu jangan nunggu viral dulu baru bisa ditindak begitu ya, Mbak Wiwi dan juga Mas Irfan. Terima kasih atas waktu Anda, Mbak Wiwi, peneliti ahli utama BRIN, dan juga Mas Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih. Ya, selamat malam selalu Mbak Wiwi. Selamat malam. Iya, Mas Irfan, Mas Bram.